Selamat datang di ruang fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang fisika. Apa kabar anak-anak ibu kelas 12 SMA 5 Kabupaten Tangerang? Semoga kalian semua tetap di rumah saja dalam keadaan yang baik-baik saja, dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Baik anak-anak, pada video kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang listrik arus searah. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari, di antaranya kuat arus, hambatan, tegangan, dan juga tentang hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang arus. Kuat arus anak-anak, dalam rangkaian listrik arus searah, kuat arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Atau kalian bisa menganalogikannya seperti arus air, ya. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Kalau di air sungai, misalnya, kita menyebut arus itu sebagai banyaknya air yang mengalir, ya kan, setiap waktunya. Bisa kita sebut arus sungai itu deras, arus sungai itu kurang deras. Kita melihatnya dari banyaknya jumlah air yang mengalir. Begitu juga dengan arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi, arus listrik atau I adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Rumusnya I sama dengan Q per T. I adalah muatan listrik dalam satuan coulomb dan T adalah waktu dalam satuan sekund. Sumber listrik pada rangkaian listrik arus searah dapat berupa sel aki, sel volta, dan juga batu baterai. Terkait dengan sumber listrik, kalian dapat mencari info lebih banyak di Google maupun dalam buku cetak. Nah, di sini anak-anak, rumus V sama dengan I kali R sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di SMP, di mana V dan R itu berbanding lurus. Jadi semakin besar R, maka V juga semakin besar. Dan V dengan I juga berbanding lurus, sementara R dengan I berbanding terbalik. Ketika I diperbesar, R semakin kecil. Ketika R diperbesar, I-nya semakin kecil, ya. Tapi ketika V-nya atau ketika misalnya R-nya diperbesar, V semakin besar, I-nya diperbesar, V-nya juga semakin besar. Itu namanya berbanding lurus. Untuk rumus hambatan telah kalian pelajari ketika kalian di bangku SMP, ya. Hambatan dipengaruhi oleh massa jenis, kawat, panjang kawat, dan juga luas penampang. Massa jenis dengan hambatan berbanding lurus. Ketika massa jenisnya semakin besar, maka hambatan kawat juga semakin besar. Nah, untuk panjang kawat juga berbanding lurus. Ketika kawat semakin panjang, hambatan juga semakin besar. Nah, tapi untuk luas penampang ini berbanding terbalik. Ketika luas penampangnya lebar atau besar, maka hambatannya kecil. Begitu juga sebaliknya, luas penampangnya kecil, hambatan juga semakin besar. Gitu. Jadi berbanding terbalik, ya, antara luas penampang dengan hambatan. Pada video kali ini juga kalian akan mempelajari tentang rangkaian-rangkaian hambatan. Ada yang paralel, seri, maupun rangkaian campuran. Bagaimana rumus maupun contoh soalnya? Simak video berikut ini. Rumus rangkaian hambatan atau resistor yang dirangkai secara seri. Rumus resistor atau disebut juga hambatan yang dirangkai secara paralel, ya. Contoh 1 anak-anak, di sini tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B. Kita lihat di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Di antara titik A dan titik B terdapat 4 hambatan, yaitu hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, dan hambatan 4 yang kebetulan identik, yaitu nilainya sama, 2 ohm, ya. Satuan hambatan adalah ohm. Nah, di sini kita harus diketahui yang ditanya adalah hambatan pengganti antara A sampai titik B. Nah, untuk menentukan hambatan pengganti, kita perhatikan dulu susunan hambatannya, ya. Rangkaian hambatannya susunannya seperti apa? Apakah seri, paralel, atau campuran? Ternyata di sini campuran, ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, kita harus menentukan mana dulu yang akan diselesaikan. Apakah kita bisa membuat seri dari R1 ke R2? Tapi di sini ada R3 yang berhubungan paralel dengan R2. Tentu kita tidak bisa membuat seri langsung R1, R2, R4 seperti itu, tidak bisa, karena di sini ada hubungan paralel antara R2 dan R3. Maka yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mencari hambatan pengganti untuk R2 dan R3. Ya, jadi yang pertama kita tentukan dulu hambatan pengganti paralel untuk
R2 dan R3 ya. Rumusnya untuk jika ada dua hambatan yang paralel kan rumus seperti ini sebetulnya ya. 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 ya. Tapi ini berlaku dan seterusnya gitu juga. Nah, tapi kalau hanya ada dua hambatan di sini R2 dengan R3, maka kita bisa menggunakan rumus di sini hambatan pengganti paralel untuk 2 dan 3 sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Ini berlaku untuk dua hambatan yang berhubungan paralel ya, atau tersusun secara paralel. Di sini 2 dikali 2 dibagi 2 ditambah 2, 4/4 sama dengan 1 ohm. Nah, setelah kita mendapatkan hambatan pengganti paralel untuk 2 dan 3, di sini berarti nilainya 1 ohm ya. Nah, kita bisa menghitung berapa hambatan pengganti seri antara R1, R paralel dengan R4. Di R total sama dengan R seri, yaitu R1 ditambah RP ditambah dengan R4. 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5 ohm. 5 ohm ya anak-anak. Jadi hambatan di antara titik A ke titik B, hambatan penggantinya sebesar 5 ohm. Lebih menyimak karena ini akan menjadi tugas kalian yang harus kalian kirimkan ke portal DIK ya anak-anak. Nah, di sini perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 ujung A, ujung B, ujung C dengan ujung D, di mana ada jumlah hambatan sebanyak 8 hambatan identik yaitu 2 ohm nilainya. Ditanyakan yang pertama adalah hambatan pengganti antara titik A sampai titik D. Lalu yang B ditanya hambatan pengganti antara titik A sampai titik B. Yang C ditanya hambatan pengganti antara titik A sampai titik C ya. Di sini kita kerjakan dulu yang A, yaitu hambatan pengganti antara titik A sampai D. Nah, kita gambar ulang di sini, sudah gambar ulang antara titik A sampai titik D. Di sini kita perhatikan arus ini mengalirkan dari R1 lalu mengalami percabangan ya ke R2 dengan R4. Lalu dari R4 mengalir ke R7 hingga ke R8 lalu ke titik D. Dari R2 mengalir ke R5 ke R8 lalu ke titik D. Artinya tidak melewati R6 dan tidak melewati R3. Maka ini tidak usah ikut dalam perhitungan, bisa kita coret ya. Tidak usah diikutkan dalam perhitungan, bisa kita coret. Nah, hambatan pengganti yang mengalir dari titik A ke titik D ini, untuk mencarinya kita harus menganalisis hubungan yang terjadi atau susunan yang terjadi ini. Apakah kita bisa langsung menghitung seri antara R1 dengan R2? Ternyata tidak bisa karena di sini ada percabangan ke R4. Apakah kita bisa menghitung seri R1 dengan R4? Ternyata tidak bisa karena ada cabang ke R2. Mau tidak mau kita selesaikan dulu yang ada di dalam percabangan. Nah, anak-anak, hubungannya apakah R2 paralel dengan R7? Ternyata tidak bisa karena ada R4 dengan R5, begitu juga sebaliknya. Maka di sini kita lihat aliran arusnya itu dari R2 ke R5. Nah, ini kita anggap saja kita ganti ini hubungannya adalah seri. Ini merupakan hubungan seri antara R2 dengan R5. Ya, begitupun dengan ini R4 dengan R7, ini berhubungan seri. Maka kita cari dulu pengganti seri antara R2 dengan R5. Di sini sudah Ibu buat, yaitu R2 ditambah R5 sama dengan 4 ohm. Lalu kita cari pengganti seri antara R4 dengan R7. Nah, di sini sudah Ibu buat, yaitu 4 ohm juga. Lalu R seri 2 dengan 5, R seri dengan 4 dengan 7. Apakah hubungannya ini seri atau paralel? Nah, ternyata dia ada di dua percabangan yang berbeda ya, di dua cabang. Nah, berarti hubungannya adalah paralel. Kita tentukan hambatan pengganti paralelnya. Karena ada dua, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu R seri 25 dikali dengan R seri 47 ya, dibagi dengan R seri 25 ditambah R seri 47. Di sini 4 dikali 4 sama dengan dibagi 4 tambah 4 sama dengan 16 dibagi 8, 2 ohm. Nah,
setelah kita mendapatkan rangkaian hambatan pengganti untuk rangkaian paralel tersebut, kita bisa menghitung hambatan total karena dari R1 mengalir ke paralel mengalir ke R8, tentu hubungannya adalah seri ya. Berarti hambatan total adalah hambatan seri, R1 ditambah RP ditambah R8, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Nilainya sebesar 6 ohm. Tugas untuk kalian adalah mencari hambatan pengganti antara titik A sampai B. Kita perhatikan antara A sampai B. Nah, tentu di sini ada percabangan nih, berarti melewati R2 lalu ke R3. Tapi di sini juga ada percabangan ke R4, dari R4 ke R7, R7 ke R5, R5 ke R3. Maka R6 dengan R8-nya tidak usah diikut sertakan untuk menghitung jawaban yang B. Lalu untuk jawaban C, pengganti antara titik A sampai titik C. Kita lihat titik A sampai titik C ada di sini. Nah, dari R1 bersambung ke R2, lalu ke R5, ke R7, ke R6 sampai ke C. Dari R1 ke R4 juga, lalu ke R6 sampai ke C. Maka R3 dengan R8 tidak usah diikut sertakan ya. Begitu saja anak-anak, nanti strateginya seperti apa, kalian harus menganalisis dulu hubungan susunan ini, apakah bisa diserikan dulu atau paralelkan dulu ya anak-anak. Semoga kalian dapat mudah mengerjakannya. Jangan lupa dikirim jawaban kalian pada menu materi pada portal DIK. Selamat mengerjakan. Demikian anak-anak video pembelajaran listrik arus searah untuk sesi kali ini. Semoga dapat kalian terima dan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa kalian harus belajar untuk materi selanjutnya masih di listrik arus searah pada hukum Kirchhoff 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Semangat terus. Semoga kalian dimudahkan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.